Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9A dan 9B. Kita bertemu lagi di materi IPS, masih menggunakan metode video ya. Semoga pandemi corona ini segera berlalu, segera hilang, musnah dari negara kita Indonesia, dan semoga kita bisa segera bertatap muka di kelas seperti biasa. Amin Allahumma amin ya. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa agar kita diberi kemudahan. Mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Buka modul kalian. Ya, buka modul kalian. Di semester ini yang akan kita bahas adalah dua bab. Ya, bab 1 dan bab 2. Kemarin kita sudah membahas benua. Sekarang halaman 35, ya, halaman 35. Ini kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang akan kita bahas sekarang ini. Ya, kenapa? Kemarin ada dua benua yang belum kita bahas, yaitu benua Australia dan benua Afrika. Kita langsung saja membahas ini ya. Karena kalau kita membahas benua, karakteristiknya, kita akan membahas karakteristik, sumber daya alam, dan lain sebagainya, itu hampir sama dengan benua-benua lainnya. Tidak jauh berbeda ya, hampir sama. Jadi Mbak Tain kira kalian paham, dan nanti untuk pembahasan detailnya kalian bisa membaca sendiri ya, karena di buku itu sudah lengkap terkait karakteristik benua ya. Dan untuk mempercepat, untuk mempersingkat, Pak Dain langsung akan membahas halaman 35 itu yang D ya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. 1. Ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun banyak, sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu dikatakan ruang, atau definisinya bisa seperti ini. Ruang adalah segala suatu tempat yang ada di bumi ini yang dipakai aktivitas makhluk hidup. Itu dikatakan ruang. Ruang adalah semua tempat yang ada di muka bumi yang dipakai makhluk hidup untuk beraktivitas atau dipakai aktivitas makhluk hidup. Itu dikatakan ruang. Udara itu juga dikatakan ruang karena di sana ada aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas transportasi udara berupa pesawat. Ada dipakai aktivitas burung untuk terbang. Ada ruang laut. Ya, ada ruang daratan ya, dipakai untuk aktivitas. Itu dikatakan ruang. Ya. Ruang itu ada batasnya. Batas ruang adalah tempat unsur lainnya yang dipengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Batas laut itu apa? Batas laut adalah daratan. Batas daratan itu apa? Laut ya. Itu mempengaruhi kehidupan. Masa manusia mau hidup di dalam laut? Kan tidak bisa. Itu mempengaruhi kehidupan. Kalau manusia hidup di laut, ya mempengaruhi kehidupan yang ada di perairan atau ikan, ya. Kalau ikan hidup di daratan, ya nggak bisa, ya. Tuh, sama seperti itu. Lanjutnya, pengertian interaksi antar ruang. Dan kira kalau pengertian-pengertian ini kalian sudah paham, karena kelas 7 dulu pernah, kelas 8 pernah, kelas 9 juga ada, ya. Interaksi antar ruang adalah hubungan saling keterkaitan atau saling ketergantungan antar wilayah. Padahal dulu pernah dijelaskan seperti itu kan ya. Saling keterkaitan antar wilayah. Misal contoh seperti ini, wilayah pertanian sama wilayah laut atau wilayah nelayan. Nelayan itu penghasilannya apa? Lewat ikan. Pertanian apa? Padi, jagung, ketela dan lain sebagainya
wilayah pegunungan penghasilannya adalah sayuran. Mereka saling keterkaitan ya, saling keterkaitan. Ya, wilayah nelayan atau laut tidak bisa hidup tanpa pertanian atau tanpa petani. Sama, petani tidak bisa hidup tanpa nelayan. Sama, pegunungan juga tidak bisa hidup tanpa nelayan. Karena petani tidak mungkin bisa menghasilkan ikan laut. Nelayan tidak mungkin bisa menghasilkan padi. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat petani, ya kebun harjo ini bisa makan ikan dari mana? Ya dari nelayan. Dan itu saling ketergantungan. Ya, kita butuh protein hewani ikan. Ya dari kita membeli dari nelayan. Sama, nelayan butuh beras. Membeli dari mana? Membeli dari petani. Kita butuh sayur-sayuran, sayur mayur. Kita dari pegunungan. Ya, itu saling ketergantungan, saling keterkaitan, saling mengisi ya. Saya dulu menjelaskan seperti itu ya. Ada beberapa kondisi halaman 36 ya. Ada beberapa kondisi saling bergantung dan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Saling melengkapi tadi ya. Di wilayah pertanian, di wilayah petani tidak ada ikan. Kita pengen makan ikan untuk sumber nutrisi ikan, untuk sumber gizi ikan atau hewani ikan. Ya kita membeli dari nelayan. Nelayan butuh padi, butuh beras untuk makan. Saling melengkapinya bagaimana ya? Dari petani. Petani butuh sayur mayur, kol, kentang. Dari mana? Dari pegunungan. Sama, nelayan juga seperti itu, saling melengkapi. Tidak ada yang namanya produsen itu produsen mutlak atau produsen tunggal, tidak mungkin. Misal produsen mutlak itu contohnya seperti ini. Dan itu tidak mungkin, ya. Ada produsen mutlak, produsen tunggal hanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak bisa. Misal produsen mutlak itu seperti ini atau produsen tunggal. Dia menghasilkan semuanya. Dia menghasilkan ikan, padi, jagung, ketela, baju, plastik, sayur. Ada nggak seperti itu? Tidak mungkin ada. Ya, tidak mungkin ada. Pasti saling melengkapi antara produsen-produsen yang lain. Contoh produsen kerupuk saja membeli tepung di produsen tepung. Produsen tepung membeli ketela di petani loh. Ya kan? Produsen tidak ada yang namanya produsen tunggal. Ya karena tadi kita saling melengkapi. Kita hidup itu saling melengkapi. Ada kesempatan antara, ya, ada kesempatan antara. Maksudnya kesempatan antara itu seperti ini. Kita kalau ke pasar, ya, kita kalau ke pasar, atau kita membeli sesuatu, kita mau membeli ikan lah, kita mau membeli ikan. Kesempatan antaranya contoh seperti ini. Ada penjual ikan di Bulu, harganya agak sedikit mahal, tapi dekat. Ada penjual ikan di sana, Sloke sana, harganya agak sedikit murah. Kita mau membeli di mana? Itu adalah kesempatan antara. Di Bulu harganya dekat tapi harganya agak sedikit mahal, atau di Sloke harganya murah, agak murah tapi agak sedikit jauh. Sama lah, seperti contoh kita mau membeli di pasar. Membeli di toko ini harganya miring tapi barangnya kurang berkualitas. Di toko ini barangnya berkualitas tapi harganya agak sedikit mahal. Itu adalah kesempatan antara kita memilih ini atau memilih ini. Itu disebut kesempatan antara ya. Ada kemudahan transfer. Ada kemudahan transfer, yaitu adalah pengangkutan barang atau dinamakan kegiatan distribusi, proses pengiriman. Ya, kemudahan transfer.
Kemudahan transfer itu misalnya seperti ini. Ya. Misal interaksi antar orang seperti ini, kemudahan transfer itu. Dan kemudahan transfer itu adalah harga pengiriman tidak lebih besar dari harga barangnya. Pasti lebih besar harga barangnya daripada harga transfernya atau daripada biaya pengirimannya. Di buku kalian ada. Ya, kemudahan transfer di sini misal seperti ini. Wisnu mengirim barang, dia penjual beras, Tuban mau mengirim barang ke wilayah Jawa Tengah. Itu kan sudah interaksi antar ruang, antara ruang Tuban sama ruang Jawa Tengah. Itu sudah interaksi antar ruang. Nah, kesempatan transfernya kita bisa menggunakan jasa kita secara langsung, kita mengirimnya secara langsung, atau kita transfer menggunakan jasa yang lainnya atau media jasa. Kalau yang cewek-cewek atau yang mas-mas mungkin ada yang seperti ini di all shop. Kalian pernah dengan kata all shop atau jual beli online? Shopee contohnya ya, contoh produknya Shopee ya. Kita membeli di aplikasi Shopee ya. Misal membeli bajunya harga contoh 150.000. Ya, bajunya dari luar negeri sana. Harganya 150.000. Kita beli, klik. Setelah kita klik ya, muncul biaya transfernya, biaya pengirimannya sekian, 15.000. Misal kita belinya dari Australia, bisa kan di Shopee itu barang luar negeri ya. Pengirimannya kok hanya 15.000. Ya tadi, ya kesempatan transfer tadi, harga atau biaya pengiriman tidak lebih tinggi dari harga barang. Jadi harga pengiriman lebih rendah dari harga barangnya. Itu adalah kesempatan transfer. Pernah nggak kalian seperti itu? Dijual beli online? Pasti pernah ya, karena itu sudah familiar. Kita tinggal klik, nggak usah kemana-mana, barang datang. Biasanya Naila seperti itu ya. Biasanya Naila ya. Ya cukup itu dari Pak Dain. Oh Naila kelas 9 ini ya. Biasanya itu Sagita ya. Ya sekian. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf kalau ada materi yang belum kalian pahami. Ya. Ada materi yang belum kalian pahami, tolong bisa ditanyakan jika bertemu Pak Dain secara langsung. Ya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.